Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya di sini. Oke ya, selamat malam. Jadi kali ini saya akan bahas sedikit informasi mengenai timing pengapian lagi. Sepertinya para viewer saya atau eh, penonton saya itu masih penasaran. Kenapa sih grafik pengapian kok seperti ini? Kenapa kok grafik pengapian itu dibuat seperti ini? Ya kan? Bang, kenapa kok begini pengapiannya? Bang, kalau dibuat begini bagaimana? Apa efeknya terhadap mesin ya kan? Ya seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas masalah pertanyaan tadi yang dilamparkan oleh ini. Oke, Bang. Bang Randy Marcelo. Oke, Bang. Selamat malam, Om. Ya, selamat malam. Saya mau tanya nih, apakah semakin besar TPS, ignition timing dibuat agak maju seperti di video? Di TPS 70% dibuat lebih maju daripada TPS 65%. Apakah harus demikian, Om? Terima kasih. Oke, mungkin Anda penasaran kenapa sih di TPS 70% ke atas itu dibuat lebih maju ya. Contohnya seperti ini. Ya kan, ini sudah tak siapin. Nah, kalau dilihat dari grafik, ini kan seperti ini ya kan. Ini berlaku untuk semua motor ya, baik motor tune up, bore up maupun standar. Itu memang grafiknya memang seperti itu, tapi untuk timingnya berapa derajatnya itu tergantung kebutuhan spek mesinnya ya kan. Jika timing pengapian terlalu mundur, maka akibatnya responnya akan kurang ya kan. Respon mesin itu untuk akselerasi kurang, jadi harus disesuaikan lagi sesuai feeling ya kan, sampai nemu bener-bener pas. Kenapa kita harus mencari optimalisasi mesin itu bekerja pada titik optimalnya ya kan. Jadi nggak bisa kita pakai patokan, oh 30 derajat, oh 40 derajat, oh 37 derajat, atau mungkin 35 dan sebagainya ya kan. Itu tergantung kebutuhan mesin, tergantung ukuran ruang bakarnya juga ya kan, dan juga tekanan kompresi juga harus dihitung ya kan. Semuanya itu harus ada perhitungannya. Jadi semuanya dicari ya, jadi nggak bisa Anda berpatok pada satu grafik saja, itu nggak bisa ya kan. Semuanya harus dicari satu persatu dan prosesnya memang sangat lama ya, jadi nggak bisa satu hari jadi itu ya, kecuali kalau Anda mulai pagi sampai sore melakukan riset ya pasti hasilnya akan ketemu ya. Tapi kalau pelan-pelan kita pakai setiap hari, kita rasakan feelingnya seperti apa ya kan, seperti itu. Nah, itu baru bisa ketemu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk definisi pengapian itu seperti apa, ya kan? Jadi kalau dari sini ini kan TPS 0%, kemudian 2% ini sama, terus 5 kan naik seperti ini ya kan. Terus seperti ini lama-lama naik, naik. Ini selisihnya 2 derajat 2 derajat. Untuk puncaknya itu bebas ya. Bebas, kalau dari saran saya itu tergantung spek. Speknya semakin besar, derajatnya semakin mundur. Speknya semakin kecil, cc-nya semakin kecil, pengapian semakin maju ya kan. Contohnya kayak Honda Beat, Matic ya kan. Honda Beat, Honda Vario itu pengapiannya beda. Terus NMAX, Aerox itu juga berbeda. Terus R15, V3, atau mungkin CRF itu pengapiannya juga berbeda. Semua tergantung spek ya kan. Speknya seperti apa. Nah, seperti ini ya kan. Nah, ini kan sudah 70 terus 75. Nah, saya taruh di sini. Ini kenapa seperti ini? Mungkin kalau Anda melihat video eksperimen saya yang ini, ya kan? Di video tersebut itu menunjukkan bahwa putaran RPM di atas 8000 itu kenapa suara mesin lebih kasar daripada di bawah 8000, atau mungkin suaranya itu kalau di bawah 8000 kita sentek langsung di TPS 75% atau mungkin lebih dari setengah gas, itu kenapa suaranya kok ngok ya, ngung 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 gitu ya kan. Tapi kalau sudah di atas 8000 itu baru bisa teriak weng seperti itu ya kan, bahkan bisa limit. Nah, itulah kenapa RPM di atas 8000 selalu teriak ya kan. Karena definisi mesin sendiri itu kan dipengaruhi oleh yang namanya timing noken as, kemudian timing pengapian, volume udara yang masuk ya kan. Jadi untuk flow speed di atas 8000 RPM di motor saya, ini sebagai contoh ya, motor saya
Itu karakter noken asnya karena menggunakan T1 itu di atas 8.000 itu mulai kerasa tenaganya ya kan. 8.000 sampai 10.000 itu enak banget. Tapi kalau lebih dari 10.000 itu mulai agak sedikit lambat untuk naik, tapi masih bisa dinaikkan ya. Cuman agak lambat. Terus untuk putaran bawah kenapa loyo? Itu karena memang udara yang masuk itu masih sedikit, terus kita sentak dengan mendadak dan semprotan bahan bakar otomatis akan lebih banyak ya kan. Yang bekerja karena jet fuelnya yang kerja seperti itu. Jadi kalau kita sentak langsung bunyi ngung gitu. Tapi kalau sudah ke atas itu langsung baru bisa teriak ya kan. Itu kenapa? Jadi kenapa saya taruh berkesinambungan timing pengapiannya sampai bener-bener puncak di sini ya kan. Ini puncaknya bebas. Kalau motor saya memang tak set di 36 itu lumayan enak. Terus kemudian untuk TPS 75 saya turunkan. Itu karena kembali lagi untuk campuran udara dan bahan bakar di atas 8.000 rpm itu flow-nya sudah bagus ya kan. Untuk campuran udara dan bahan bakarnya, untuk tekanan kompresinya juga sudah pas ya kan. Jadi makanya timing pengapian dibuat maju itu nggak masalah karena tekanan kompresinya sudah kembali ya kan. Jadi tekanan kompresinya sudah lebih besar daripada di bawah 8.000 rpm. Ya, penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dari sini. Oke. Ya. Kalau mungkin Anda masih belum paham, ya coba putar ulang video ini di menit-menit pertengahan ya kan. Itu sudah saya jelaskan kenapa seperti ini. Oke, untuk pengapian itu sudah paham ya. Yang penting kita cari feelingnya yang pas. Oke, lanjut ke definisi selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi. Mau tanya aerox tune up BRT S2 bornya standar. Anda pakai piston standar, cuman kompresinya naik menjadi 12:1. Ini mantap, ini kompresinya padat. Bear clap BRT, clapnya standar. TP 30 mili, pakai juken 5. Full upgrade kirian. RPM 8.000 ke atas kok berat ya. Oke. Untuk full upgrade kirian, ini mungkin rollernya dibuat lebih ringan supaya akselerasinya lebih bagus. Cuman untuk 8.000 ke atas kok berat. Nah, kembali lagi ke spek motornya. Karena Anda menggunakan kompresi 12:1, otomatis putaran bawah sampai menengah itu bagus. Apalagi dibantu dengan BRT seri BRT seri S2. Ya kan? Seri S2 ini putarannya untuk menengah ke atas ya lumayan lah daripada S1 ya kan. Terus kemudian untuk 8.000 ke atas ini berat. Ini kemungkinan yang pertama analisa saya kalau sebelum ke mappingan ya. Sebelum ke mappingan itu disebabkan mungkin karena ini clapnya masih standar ya kan. Meskipun pair clapnya BRT. Tapi ini bisa dibantu kok, nanti bisa kita atasi pakai juken 5. Oke, langsung masuk ke ini lagi, ke definisi pengapian. Oke, untuk pengapian aerox itu sebenarnya untuk di putaran bawah ya. Kalau untuk kompresi 12 itu timing pengapiannya jangan terlalu maju dan juga ada di tengah-tengah. Yang penting nggak sampai 40 ya kan. Kalau matic, kalau motor sport kayak R15 terus fiction itu nggak masalah pakai 40 atau mungkin 37 lah ya, yang bagus pakai 37 saja, tapi tergantung feelingnya juga orangnya seperti apa. Jadi untuk matic itu biasanya di set di 30 sampai 34, ada yang 35 juga. Terus untuk kenapa putaran atasnya nahan dan nggak mau naik itu ada di fuel correction sini ya kan, seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Ini kan agak berantakan ya. Ini pakai minus-minus ini jangan terlalu diperhatikan. Ini menurut Anda saja, menurut feeling Anda. Jadi jangan patokan sama yang ada di video ini fuel correction-nya. Jadi ini kita buat ke 0 dulu saja biar nanti tidak terlalu bingung ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk putaran atas kenapa kok nahan? Jadi
kembali lagi ke definisi pengapian tadi ya kan, seperti itu. Terus untuk fill correction ini Anda terlalu basah, mungkin bisa jadi terlalu basah. Jadi kita ambil contoh video saya yang berikutnya, yang fiction saya lawan Mega Pro teman saya. Videonya itu kira-kira seperti ini. Ya kira-kira seperti itu. Untuk putaran atasnya itu loyo banget. Itu memang saya memang suka bereksperimen ya, yang itu kenapa saya pelajari kenapa larinya putaran atas itu lama banget nariknya, padahal juga pakai Juken 5. Terus untuk analisa yang saya pelajari dari mappingan saya sendiri, itu kita buktikan. Nih tak ambil contohnya ya. Kita ambil fictionku yang dulu itu kalau tidak salah, bentar ya. Nah, untuk fill correction, nah ini. Dulu itu sebelum jadi seperti ini, itu putaran atas itu TPS 75%, kira-kira dari sini 7.000 sampai 100, kan limitku ada di 10.500 ya. Itu tak buat seperti ini, nah gini. Terus ini tak set value plusnya 15. Kemudian timing pengapian saya buat di sini, kalau tidak salah ya. Nah, timing pengapiannya dulu itu terlalu maju. Nah, seperti ini. Dulu itu tak buat seperti ini sampai 31,5. Jadi rata-ratanya gini. Ini sampai TPS 100%. Ya, ini meskipun pakai 33 derajat tetap. Ya. Nah, kemudian turun lagi kan di sini, nah, ini 31,5. Nah, langsung turun lagi ya kan. Seperti ini. Nah, dengan spek saya yang seperti ini, kemudian ini ada lagi yang ini turun ya kan. Nih, tak contohin grafik TPS 100% saya waktu test ride sama temenku ya kan. Nah, ini dari 8.500 ini mulai turun sampai 9.000, ini turun ya kan. Kemudian ke 29,5. Ini kenapa penyebabnya seperti ini? Ternyata grafiknya ya seperti ini. Itu menurut pengalaman saya. Kenapa kok atasannya berat? Ya, karena motornya terlalu basah, timing pengapiannya terlalu maju. Jadi atasannya sedikit tertahan. Dan ya lama banget untuk naik. Seperti itu. Itu pengalaman saya ya. Dan itu sudah saya pelajari, ternyata terlalu basah. Setelah saya coba keringin, ada peningkatan sedikit ya kan, dengan akselerasi di putaran atasnya. Jadi seperti itu. Setelah saya otak-atik, timing pengapian coba saya mundurkan lagi sedikit demi sedikit, terus fill correction saya kurangin sedikit demi sedikit. Saya cari bener-bener, saya cari racikan yang bener-bener pas menurut feeling saya pribadi, dan akhirnya saya sudah nemu. Dan hingga sekarang motor saya untuk mencapai top speed itu gampang banget, meskipun pakai ban yang agak gede, tapi untuk putaran atasnya lumayan coy, lumayan enak, masih dapat lah ya, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, nah ini ada yang tanya lagi, Mas aku sudah cobain dan setelah pakai 3 hari warna busi merah bata, tapi kok dirasa asapnya perih banget, terus tenaga agak ngempos, kurang responsif, ini kenapa ya? Timing pembakarannya kurang maju atau kurang mundur kah? Kalau menurut saya ini kurang maju. Terus ya kalau bisa busi merah bata itu campurannya masih kering ya. Padahal campurannya itu masih kering, tapi menurut omnya ini beliau komen asapnya perih banget. Ya namanya asap knalpot ya pasti perih om. Motor standar saja juga perih. Kalau mau yang ramah lingkungan ya pakai motor listrik. Apalagi motornya abang kan sudah bore out plus truk up ya. Motornya Sabre kalau tidak salah. Ini sudah tak jawab di video saya sebelumnya. Ini coba timing pengapian dicari lagi ya. Karena saran saya itu
bisa bisa akurat bisa enggak, tergantung spek motornya sendiri soalnya. Tapi kalau mau lebih akurat lagi ya motornya harus saya pegang dulu, ya kan. Saya cari bener-bener campuran yang pas dan racikan yang pas itu seperti apa. Dan risetnya memang agak lama ya kan, jadi nggak bisa satu hari jadi. Kalau minta disettingkan, nah itu harus ada motornya, ya kan. Motornya harus ada di depan saya, harus saya pegang, baru bisa saya setting, ya kan. Contohnya seperti motor Aerox saya yang di video saya yang short, pakai video short, nah yang ini ya kan. Ini saya yang pegang dan saya yang nyeting sendiri. Ini sudah saya buktikan motornya sebelumnya itu powernya nggak enak ya kan, ngempos banget. Terus tak analisa ternyata ya mappingannya masih berantakan. Terus saya tes sendiri racikannya dan akhirnya berhasil ya kan. Untuk bawahnya itu enak banget. Ya seperti itu. Oke, mungkin segini dulu ya penjelasan saya mengenai ignition timing, definisinya seperti apa. Ya mungkin hanya sekedar sharing-sharing saja. Kali ini saya nggak bahas mappingan terlalu banyak karena untuk antrian berikutnya saya bahas saja di video lainnya ya, di video berikutnya. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyo Motovlog. Dan saya Kinyo Motovlog is pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.